Nggak penting. Yang keempat, nggak penting, nggak penting, nggak penting. Sampai 10 sebab nggak penting guys. Timnas Indonesia untuk Piala AFF ni nggak penting. U10 pun boleh panggil. U10, timnas U10 pun boleh hantar guys untuk Piala AFF ni. Nggak penting. Secara tegas, dia katakan bahwa Piala AFF bukan lagi level Indonesia saat ini. Guna mengarungi Piala AFF September mendatang, Timnas Malaysia Sesumbar akan menurunkan skuad terbaik Malaysia untuk mencapai target mereka menjadi Raja ASEAN yang sangat disegani dan dihormati. Malaysia mulai pamer dengan harga pasar pemain timnas mereka yang kemungkinan besar diturunkan di Piala AFF mendatang. Lalu, bagaimana dengan harga pasar para pemain timnas Indonesia saat ini? 5 pemain bola sepak Malaysia paling mahal. Yang nombor 5 tu ramai tak sangka. Nak tahu siapa? Tonton video ni sampai habis. Yang pertama adalah Arif Aiman dari Johor Darul Takzim dengan tanda harga sebanyak RM2.27 juta. Pemain paling bernilai anugerah bola sepak kebangsaan 2 kali berturut-turut ini memulakan karier profesional beliau pada tahun 2020 dan Aiman kini telah berjaya menjaringkan 25 gol dan 42 assist dalam 105 perlawanan. Pemain kedua adalah Matthew Davis juga dari Johor Darul Takzim dengan tanda harga sebanyak 2.02 juta. Pemain bek kanan JDT ini merupakan pemain berdarah kacukan Malaysia Australia dan mula bermain bersama JDT pada tahun 2020. Meskipun bermain sebagai pemain pertahanan, namun Matt tidak pernah dilayangkan kad merah atau kad kuning kedua sepanjang karier beliau iaitu 187 perlawanan. Yang ketiga adalah pemain Selangor iaitu Faisal Halim dengan tanda harga RM1.89 juta. Pemain yang mesra disapa dengan gelaran Mickey ini sangat lincah dan begitu bijak melarikan diri daripada pertahanan lawan. Di tangga keempat adalah seorang lagi pertahanan JDT iaitu Levier Corbin Ong dengan tanda harga RM1.76 juta. Corbin mula bermain di Liga Malaysia pada tahun 2017 selepas diumumkan JDT dan kini merupakan pemain pertahanan kiri terbaik yang pernah dimiliki oleh Malaysia. Dan yang terakhir adalah pemain yang paling tidak dijangka, tetapi sebelum itu apa kata korang share dulu video ni dan jangan lupa komen di bawah. Pemain tersebut adalah Afiq Faizal yang merupakan pemain tengah pasukan JDT dengan tanda harga RM1.63 juta. Beraksi cemerlang di Liga Singapura bersama Harimau Muda B, Afiq terus disambar oleh JDT pada tahun 2016 dan hingga kini masih setia bersama pasukan Harimau Selatan tersebut. Itu dia 5 pemain bola sepak Malaysia paling mahal. Komen di bawah sekiranya anda suka video ini dan jangan lupa like dan juga share. Ternyata pemain Malaysia termahal saat ini adalah Arif Aiman dengan nilai pasar sebesar 2,27 juta ringgit dan bila dirupiahkan berkisar 7 miliar rupiah. Itu adalah pemain Malaysia yang termahal sekarang ya, bukan bermaksud sombong. Mari kita lihat nilai harga pemain timnas Indonesia saat ini dan kita akan bandingkan apakah masih layak player timnas inti Indonesia ini turun di Piala AFF. Luar biasa, timnas Indonesia menjadi skuad termahal di Asia Tenggara berkat kehadiran 3 pemain baru naturalisasi yang sangat mahal nilai transfernya. Yuk, pada penasaran kan? Langsung saja kita lihat nilai transfer dari 3 pemain naturalisasi Indonesia ini. Kita mulai dari yang pertama, pemain termahal Tom Hayen dengan nilai transfer 52,14 miliar. Yang kedua ada Martin Pais, kiper, 20,86 miliar nilai transfer. Yang ketiga ada Ragnar Orat Mangoen, nilai transfer 7,82 miliar. Jadi, jika 3 pemain ini bergabung, harga timnas menjadi 230 miliar termahal di Asia Tenggara. Guys, saya mau FYI saja. Ini keberhasilan J-Itses membawa Venezia lolos promosi ke Serie A. Tentunya harga pasar J-Itses juga melambung naik. Dia pada bulan Maret lalu ada di angka 24 miliar. Namun, per bulan Juni ini dia sudah naik ke 43 miliar ya. Wah, ini sangat luar biasa J-Itses. Harga pasar mulai meningkat. Tentunya ini setara dengan kualitasnya yang juga tampil baik, juga tampil bagus bersama Venezia. Ya, memang pemain ini bukan kaleng-kaleng, pemain bagus, pemain ini juga ya oke lah buat pertahanan timnas Indonesia. Wajar aja J-Itses ini juga salah satu back yang cukup tangguh, yang sangat dibutuhkan Indonesia, dan Indonesia beruntung punya back tangguh seperti J-Itses. So itu aja dulu tentang FYI video ini, tentang kenaikan harga pasar J-Itses, dan jadi pemain yang cukup bernilai, pemain cukup termahal di timnas Indonesia ya. Guys, saya mau FYI saja, ternyata selain J-Itses, ada lagi loh pemain keturunan Indonesia yang memiliki kenaikan harga pasar, yaitu bernama Kevin Verdong, yang saat ini sedang menjalani proses untuk menjadi WNI. Dikabarkan dia naik dari 43 miliar, yang sebelumnya di bulan Maret, dia ada di angka 31 miliar ya. Wah, ini hanya kenaikan dalam waktu 2 bulan saja, dari 43 miliar ya. Wah, ini luar biasa, Kevin Verdong, kontribusinya di klub bersama Nick Megan, dia membawa Nick Megan di naik 6 di peringkat 6 klasemen Eredivisie. Waktunya Kevin Verdong ini sangat luar biasa. Dia back yang cukup tangguh, dia pemain versatil, bisa bermain sebagai back kiri, bisa back tengah. Wah, ini luar biasa Kevin Verdong. Dia juga memiliki tendangan bebas yang sangat akurat dan sangat keras. Ya, ini Kevin Verdong ini juga bukan pemain kaleng-kaleng, pemain bagus. Tak penting. Sejujurnya lah bagi aku sendiri yang lihat untuk timnas Indonesia ni dekat Piala AFF tak penting. Sebab bagi aku untuk timnas Indonesia bermain di Piala AFF tu macam nothing.
tak penting untuk timnas Indonesia untuk fokuskan Piala AFF. Better he just fokus untuk putaran ketiga untuk kelayakan Piala Dunia dan Piala ASEAN Project, dan fokuskan untuk pemain muda aja guys. Dan tak penting pun Piala AFF ni bukan dapat point ranking. Yang pertama guys, aku bagi sebab ya. Yang pertama guys, point ranking. Tak masuk ranking pun. Kalau kita lihatkan untuk AFF ni, ranking FIFA enggak ada. Tak ada point. Tak ada point. It's nothing. Yang kedua guys, iaitu menyusahkan pemain-pemain abroad kita guys. Contohnya yang Nathan main di Swansea, susah guys mau datang. Lagi-lagi Elkan, siapa lagi guys, Ragnar, Rafael, yang pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri itu susah guys mau datang untuk main AFF ni. Susah guys, penat. Dan lagi satu penat. Yang ketiga guys adalah enggak penting. Yang keempat, enggak penting. Sampai 10 sebab enggak penting guys. Timnas Indonesia untuk Piala AFF ni enggak penting. Piala AFF ni enggak penting. Dan kerana bagi aku better kita hantar pemain muda aja guys. Pemain muda macam timnas U23, U20, U16, U10 pun boleh panggil. U10. Timnas U10 pun boleh hantar guys untuk Piala AFF ni. Enggak penting. Sebab apa guys bagi aku? Yalah, Piala AFF ni just piala untuk kita menguji pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal itu kan. And bagi aku tak penting guys. So guys, rambut aku ni kadang dia macam tu guys. Nak kena betul-betul kan gini. Walau bagaimanapun aku mengharapkan timnas Indonesia boleh buat yang terbaik untuk putaran ketiga untuk kelayakan Piala Dunia. Yalah, Piala AFF ni mungkin just kita lihat uji coba untuk pemain lokal, pemain muda, atau pemain-pemain yang kita bisa katakan adalah pemain-pemain yang untuk kita lihat untuk timnas senior Indonesia ni. Kita boleh jumpa pemain macam seperti Jens Raven. Siapa tu guys yang pemain-pemain keturunan yang baru-baru yang dipanggil tu, yang muda-muda, timnas U20 yang bermain di liga, yang bermain di kejohanan tournament di France tu, apa nama guys? Tournament de France tu. Di France, di Perancis tu kan. Boleh panggil guys timnas U20 untuk persiapan mereka untuk Piala Asia nanti, U23 untuk perancangan untuk Indonesia punya timnas itu boleh dihantarkan untuk Piala AFF ni. Bukan penting pun, bukan dapat point ranking. Enggak ada point ranking pun. Menyusahkan timnas Indonesia aja guys kalau kita guna full squad itu kan, full squad. Dan bagi aku itu adalah bagus untuk tim ini. Dan Pak Erick Thohir pun sudah katakan mereka akan buat dua tim, iaitu satu tim untuk World Cup, satu lagi tim untuk Piala AFF ni, tim lokal dibarisi dengan pemain Liga 1 Indonesia dan pemain lokal dan timnas U20 dengan U16. Dan aku dengar ada berita yang terbaru, mereka mahu membuat Lamine Yamal versi Indonesia. Maknanya akan ada pemain usia 16 tahun bahkan bermain untuk Piala AFF nanti. InsyaAllah guys, kita nak lihat untuk timnas Indonesia ni berkembang lebih jauh. Dan aku mengharapkan timnas Indonesia ni boleh menjadi salah satu pasukan yang terbaik di rantau ASEAN dan mewakili ASEAN ni pergi lebih jauh. Dan aku respect dengan timnas Indonesia, and kita satu rumpun guys, kita respect di antara satu sama lain. Dan aku mengharapkan adalah timnas Indonesia untuk buat yang terbaik untuk kejohanan untuk Piala AFF ni. Walaupun tak penting, tapi mungkin kita mahu lihat untuk pemain lokal kita, pemain muda, and untuk beraksi dengan lebih baik. Mungkin kalau juara itu bonus guys. And kalau juara guys, kita mesti terkejut. Dengan hanya menggunakan pemain lokal, pemain muda, kita mampu juara, mana tahu kan, mampu pergi ke semi-final, final pun sudah cukup guys. Kerana bagi aku Indonesia ni punya banyak pemain-pemain bagus, pemain-pemain yang terbaik. Dan aku rasa tidak salah guys untuk timnas Indonesia untuk hantar pemain muda, pemain-pemain lokal kita yang kita nggak pernah lihat itu guys. Dan mungkin boleh tampil lebih baik untuk dekat Piala AFF nanti. Well, we gonna see that, okay? Apa itu sahaja video kita kali ini. Aku harap timnas Indonesia boleh pergi lebih jauh guys. InsyaAllah, pasti. Bahkan YouTuber asal Malaysia ini mendukung penuh perjuangan anak asuh Sintayong di round 3 kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Secara tegas, dia katakan bahwa Piala AFF bukan lagi level Indonesia saat ini. Coba kita bayangkan, jika pemain abroad timnas Indonesia tampil dan cedera di AFF, tentu ini sangat merugikan sekali, karena tenaga mereka sangat dibutuhkan di round 3 Piala Dunia.